Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengajak kita semua, marilah kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah. Mengapa? Karena terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Saking banyaknya nikmat itu sehingga kita tidak mampu, siapapun orangnya, sampai kapanpun itu tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Makanya Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kamu bisa menghitung. Saking banyaknya nikmat Allah sehingga manusia tidak mampu menghitungnya. Tapi kita diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dari sekian nikmat itu kita diingatkan oleh Rasulullah bahwa ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Yang sering manusia itu terlena karena kehidupan dunia. Ni'matani maghbunun fi ma katsirun minan nas, as-sikhah wal farah, kata Rasulullah. Ada dua nikmat yang mayoritas manusia itu terlena, manusia itu lupa, yaitu as-sikhah, kesehatan, wal farah, dan nikmat kesempatan. Ini sering kita lupakan. Makanya kita diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita sehat, banyak orang yang tidak menggunakan sehatnya itu dengan kebaikan, dengan hal-hal yang bermanfaat. Ketika kita punya peluang, punya waktu, punya kesempatan, kita tidak gunakan untuk kebaikan, tapi justru sebaliknya. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, para jamaah sekalian, saya mengajak kita semua, mumpung kita semua malam ini masih dalam kondisi sehat, masih dalam kondisi punya kesempatan, masih diberi kesempatan bisa duduk, bisa berdiri, bisa bernafas, dan masih banyak lagi kesempatan dan kesehatan. Mari kita bersama-sama berfastabiqul khairat mumpung Ramadan. Sebab orang Islam itu ketika datangnya Ramadan, paling tidak ada 3 kelompok. Yang pertama adalah zalimul li nafsi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang zalimul li nafsi, mendolimi diri kita sendiri. Ketika datang Ramadan,
justru yang keluar dari mulutnya adalah mengeluh. Ada nggak kira-kira orang yang seperti ini umat Islam? Ada, Pak. Iyalah, Ramadan mana? Jadi Ramadan itu dianggap sesuatu yang memberatkan bagi hidupnya, bagi aktivitasnya. Dan orang seperti ini biasanya kalau Ramadan tidak puasa, dikan puasa ngibatan buruk. Yang kedua, wa minhum muqtasid, tengah-tengah, ya poso, yoga, ya jamaah, yoga. Nek Ramadan ruame masjide. Sing biasa gak tau nang masjid nyuwun sewu. Kula mboten nyindir tapi kenyataane ngoten umat kita ini. Biasa gak tahu maca Quran, aktif membaca Quran. Biasa gak tahu sedekah, aktif sedekah. Ten pundi-pundi enten masjid, musala, wadah panganan jane. Jangan tinggali, menanti kalau sudah Ramadan sudah tidak ada. Sudah sepi, Pak, orang baca Quran. Masjid juga sepi. Ya enggak? Ini kelemahan kita. Dan kebiasaan seperti ini berjalan tiap tahun. Mari kita rubah, Pak, mindset kita seperti ini. Makanya orang yang muqtasid ini, kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya tidak dapat apa-apa. Ya, dapatnya ya lapar, ngelap. Tidak dapat pahala, tidak dapat keberkahan dari Allah. Kemudian yang ketiga, sabiqun bil khairat biiznillah, yaitu mereka-mereka yang merespon ketika datangnya Ramadan, berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Kita isi Ramadan ini dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan berjamaah dan macam-macam aktivitas yang soleh. Kula panjenengan kira-kira milih sing pundi, Pak? Bu, tentunya sing nomor 3. Yang kelompok yang nomor 3 ini sangat istimewa. Mengapa? Kalau kita bisa masuk di kelompok yang ketiga ini, maka kata para ahli tafsir, mereka orang-orang ini nanti di akhirat bi ghairi hisabin wala azabin. Luar biasa. Enggak pakai dihisab, Pak. Enggak pakai disiksa, langsung masuk surga. Loh, ngeten nih kadang-kadang katanya mboten purun. Ya, banyak yang enggak mau. Coba kita lihat nanti pertengahan Ramadan masjid kita ini. Tidak seperti ini, tapi mudah-mudahan ini tidak. Posoe paling mek rong minggu. Jamaah ya paling sak minggu rong minggu. Kalau sudah akhir sudah sibuk memikirkan Idul Fitri. Mengapa kita tidak bisa mengisi secara penuh di bulan Ramadan ini? Mengapa kita tidak termasuk sabiqun bil khairat biiznillah? Berarti kita dijanjikan oleh Allah orang-orang yang seperti inilah termasuk kelompok orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang nanti masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Para jamaah, makanya mari kita semangat menghadapi Ramadan ini, Pak. Mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya amal soleh yang kita bangun dalam kehidupan ini bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, untuk kita sendiri. Ketaatan kita, sholat kita, puasa kita, ibadah kita, semuanya sedikit pun
Allah tidak punya kepentingan sama sekali. Tetapi justru kita yang punya kepentingan. Mengapa kita tidak serius? Padahal itu kembalinya ke kita sendiri. Itu kepentingan kita sendiri. Dan seandainya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi, semua manusia di muka bumi ini, kelompok manusia, kelompok jin, makhluk Allah, semuanya melakukan ketaatan yang luar biasa. Tidak ada yang kufur. Semuanya patuh, semuanya beriman, semua bertakwa. Maka kata Allah, mazada fi mulki syai'an, tidak akan menambah kekuasaan Allah. Dan sebaliknya, seandainya semua makhluk ini kufur kepada Allah, tidak akan manaqasa fi mulki syai'an, tidak akan mengurangi kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Seandainya kita nggak mau ibadah, semuanya kufur, murtad, Allah tetap berkuasa. Allah menyatakan di dalam melalui Nabi Musa, wa qala Musa wa in takfur antum wa man fil ardi jami'an, kalau kamu itu kufur, semua orang yang di muka bumi ini semuanya kufur, innallaha laghaniyyun hamid, Allah itu tetap maha kaya, Allah itu tetap maha terpuji. Kalau kita sadar bahwa itu akan kembali kepada diri kita sendiri, kebaikan-kebaikan, amal ibadah, ketaatan ini, mari kita rubah mindset kita, Pak. Yang semula Ramadan hanya semangat 1 minggu, 2 minggu, kalau bisa penuh 1 bulan, iktikafnya, tahajudnya, jamaahnya, baca Qur'annya, sedekahnya, dan lain-lain, banyak kebaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada dirimu sendiri, kepada kita, Pak, bukan kepada Allah. Wa in asatum falaha. Dan juga sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, berbuat jelek, kembalinya ya kita sendiri yang menanggung nanti di akhirat. Di dalam ayat yang lain, man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa 'alaiha. Dan siapa yang berbuat tidak baik, jelek, maka balasannya juga kembali kepada dirinya. Melalui ayat dan hadis inilah, Pak, sesungguhnya yang patut kita renungkan bersama. Saya mengajak kita semua, mari kita rubah mindset kita ini dalam mensikapi Ramadan, agar kita termasuk orang-orang yang saya sebutkan tadi, bi ghairi hisabin wala adabin, wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, yaitu mereka-mereka yang berlomba-lomba, bersemangat merespon Ramadan ini dengan berbuat baik biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, barangkali itu sekedar renungan untuk kita semua. Mari kita rubah mindset kita. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Nunggu sakit, nunggu ketemu Ramadan lagi, belum tentu kita ketemu Ramadan. Ya kan? Ayo, Pak, kita bareng-bareng. Bukan berarti saya ini yang terbaik, boten. Ayo kita sama-sama tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.